untuk sahnya pelaksanaan mengqashar salat itu niyatu qasrin, niat qashar. Fi taharrumi. Salat ini boleh begini dia, boleh 4-4, 4-2, 2-4, 2-2. Mau yang mana kira-kira? Niat jamak di salat yang pertama. Niat jamak di waktu yang pertama. Lihat, bukan di salat, di waktu yang pertama. Wa yantahis safar bi'audihi ila watanihi. Safar itu hukumnya tuntas, nggak berlaku lagi dengan rukhsahnya. Kapan selesai dan tuntas berhentinya safar itu dengan segala rukhsah yang kita bincangkan, jamak dan qasarnya, bi'audihi ila watanihi, saat yang bersangkutan kembali ke rumahnya dari berpergian. Nah, selama dia pergi ke tujuannya dengan syarat-syarat tertentu, ya. Apa syaratnya? Tujuannya baik, punya tujuannya baik. Kemudian marhalahnya dua marhalah, kan itu kan? Lebih kurang 80-an kilometer. Nah, maka dia boleh menjamak mengqashar. Kapan berakhirnya semua itu? Kalau dia kembali ke rumahnya, kampung halaman. Yantahis safaru bi'audihi ila watanihi, kembali ke watonnya. Nah, kenapa? Setelah dia kembali ke waton, dia jadi mustautin, ya kan? Menjadi orang setempat yang sudah selesai, ya, gugur, berakhirlah semua tadi rukhsah safarnya berupa jamak dan qashar. Wa in kana marron bihi, walaupun katanya di sini, walaupun dia kembali ke kampung halaman rumahnya tersebut itu sekedar hanya melintas saja. Wa in kana marron bihi, walaupun dia sekedar melintasinya, ya. Au ila maudhi'in akhar, atau dia pulangnya nggak langsung ke rumah, pulangnya ke tempat lain, tujuan lain. Artinya gini, dia musafir misalkan ke mana, kita katakan Kisaran, dari Medan ke Kisaran, pulang ke Medan, berarti selesailah masa safarnya. Atau enggak, dia mau ke Binjai, melintas Medan, berakhir juga safarnya ketika dia melintasi Medan. Atau dia dari dari pulang, mau dari Kisaran tadi, pulang balik ke Siantar misalkan. Nah ini kalau andai kata dia pulangnya ke tempat lain, katakan ke Siantar atau mungkin kemana lah kira-kira tempat lain sebelum dia pulang ke rumah, udah. Kemudian wanawa iqamatahu, baru ini dia niat iqamah di tempat itu secara mutlak. Artinya niat iqamah lah, niat tinggal di situ mutlakon. Au arba'ati ayyam sihah, atau dia niat iqamah 4 hari. 4 hari. Misalkan dia tinggal di Siantar, niat mukim 4 hari di Siantar. Nah, kalau begitu au alima, atau mana dia? Wa alima anna irbahu la yanqadi fiha, atau dia mengetahui bahwasanya hajatnya tidak terpenuhi fiha, pada 4 hari tersebut. Nah, itu fiha al-arba' ayyam, betul. Ya, pada 4 hari tersebut. Summa in kana yarju husuluhu, kemudian jika saja dia berharap tertuntaskan, tercapaikan hajat keperluannya tadi, kulla waktin, setiap saatnya, ya, qasara thamaniyata asyara yauman, dia boleh tetap mengqashar selama 18 hari. Kalau ini seseorang yang kalau di tempat tujuannya dia ada hajat keperluan, di mana dia masih menantikan, dia nggak bisa memastikan kapan selesai hajat keperluan tadi, masih menunggu-nunggu, ya kan, menanti-nanti untuk selesai urusannya, ada hajat, urusan dan keperluan. Dalam masa penantian menunggu selesainya urusan hajat dan sebagainya tadi di tempat tujuan yang dia
adakan musafir ke tempat tersebut, nah, dia boleh mengqasar dan menjamak selama 18 hari di tempat tersebut. Karena tidak ada kepastian kapan urusan keperluannya itu tuntas selesai. Nah, itu maksudnya. Ya. Tapi kalau dia sudah niat iqamah, selesai semuanya, nggak dapat lagi. Atau dia niat aku tinggal di sini 4 hari, nah, selesai juga. Kecuali kalau andai kata tadi dia masih ada hajat keperluan, urusan di tempat tujuan yang belum dia dapat tuntaskan dan masih menunggu. Setiap saat, setiap hari ditunggu kapan selesai. Ya. Contohnya misalnya sederhana, ada urusan kita entah apa ke Jakarta misalkan, urus tanah, ngurus apa misalkan, ya kan, urusan di tangan orang, kita nunggu juga. Nah, selama kita di sana nunggu, besok lah lusa katanya, seminggu lagi katanya. Nah, begitu maka kita boleh mengqasar dan menjamak salat selama 18 hari. Kalau nggak ada kepastian tadi, masih menunggu dan menanti. Tapi kalau udah pasti, ada kepastian ini. Misalkan yang biasanya kita buat kan begitu, biasanya. Kita ke Jakarta, acara keluarga, 7 hari di sana. Udah ada tiket return, tiket pulang di tangan. Nah, ini namanya sudah pasti berapa lama kita di tempat tujuan tersebut. Kalau sudah pasti seperti itu, dan di sana kita lebih 3 hari, 4 hari ke atas, maka gitu sampai otomatis kita jadi namanya mukim. Gugurlah semua rukhsah perjalanan, qasar dan jamaknya. Itu yang kita sampaikan pada minggu lalu, kalau masih ingat. Oke, sampai sini ada yang mau kita komentari sebelum kita masuk ke syurita. Ini syarat pelaksanaan qasar dan juga jamak itu sama. Ada kira cuman harus nih. Fadhal. Qasar jamak itu boleh. Qasar jamak boleh. Qasar jamak. Di sini disebut beliau qasar saja, wa qasara 18 yauman. Tapi qasar jamak itu berlaku sama. Saat kapan boleh mengqasar maka boleh menjamak. Saat kapan boleh menjamak boleh mengqasar. Beliau enggak sebutkan jamaknya di sini. Di dua-dua boleh. Ya. Boleh tak puasa juga? Boleh tak puasa juga. Rukhsah safar, ya kan? Oke, wa in kana ila mahalla. Ya, Fadhal. Kalau tadi yang Ustaz bilang jalan pulang itu kita lintasi tempat tinggal kita, kampung. Kalau macam Medan ini, nggak jauh itu, mesti di Serdang. Masuk Medan kita melintas itu. Enggak lah, itu kan. Makanya perlu juga kita batasi apa kampung kita. Itu. Waton tadi tuh, kembali ke kampung, apa kampung tuh? Nah itu. Balik lagi lah kaji-kaji kita yang kemarin-kemarin, apakah kampung tuh kelurahan, kecamatan, atau kota Medan. Nah, kalau batasan sebutan kampung itu misalkan kelurahan, berarti kalau kita melintas Medan nggak masuk kelurahan kita, berarti nggak kena. Kalau itu batasannya. Kalau kecamatan, begitu juga. Kalau misalkan kota skupnya, nah, kalau masuk Medan berarti batal sudah. Nah, habis. Nggak bisa lagi dia mengqasar menjamaknya. Kenapa? Dia melintasi domisili kampung di mana dia tinggal, tempat di mana dia tinggal. Nah, ini yang kita belum dudukkan. Dan saya bilang, saya sekarang berapa pertemuan kita nyampaikan ini, tapi belum ada kata ini, karena nggak ada juga keterangan ulama yang bagus. Saya izin. Saya pernah baca kitab Taudih Alillah. Ya, Imam Syafi'i Azami. Dan saya pernah berguru di sana. Alhamdulillah. Batasnya yang pernah dinukilkan itu kota. Nah, jadi ada yang bertanya waktu itu, barang siapa yang musafir keluar daripada kota di mana dia berada, dan situ terhitung safarnya. Nah, dan di situ juga nanti habis safarnya. Bisa jamak qasar. Udah bisa dimulai kota, jamak qasarnya. Jadi maknanya saya pahami di situ kota. Iya. Itu yang saya dapatkan informasinya. Nah itu dari Bang Syafi'i, dari
Kiai Haji Syafi'i Azami, ulama besar kita, ya, ulama Syafi'i luar biasa besar. Ya, beliau punya buku disusun dari hasil kajian beliau di radio apa nggak salah itu, Cendrawasih, ya, Taudihul Adillah, berapa jilid, 7 jilid, luar biasa. Ya, kata beliau lebih cenderung kepada kota. Nah, jadi kalau kita di sini Medan berarti kota kita, inilah kampung halaman kita, domisili kita. Kita baru boleh menjamak mengqashar kalau keluar dari Medan. Dan begitu juga saat pulang dari safar kita nanti, kita masih tetap boleh menjamak mengqashar selama belum masuk Medan. Itu. Nah, kalaulah Medan yang kita lintasi tadi ketika pulang, mau kemana nih? Mau ke Binjai misalkan, mau lanjut ke Aceh nih misalkan. Nah, kalau melintas Medan, gitu masuk ke Medan, gugur safarnya. Dihitung baru lagi dia kalau dia tinggalkan Medan. Kalau ke Binjai misalkan berarti nggak bisa lagi dia menjamak mengqashar. Kenapa? Jarak Medan Binjai cuma 20 km. Tapi kalau dia dari Kisaran mau langsung ke Besitang lewat Medan, lanjut dia. Oke, itu masuk Medan, dia mustautin balik statusnya. Ditinggalkannya Medan. Nah, musafir lagi dia. Tinggal safarnya. Qashir atau tawil? Pendek atau panjang? Kalau misalkan ke Binjai aja cuma dia safarnya qashir, berarti nggak boleh jamak qashar. Kalau dia ke Besitang, safarnya tawil lagi, silakan jamak qashar lagi. Nah, itu kan ada 2 safar kan kita sebutkan kan yang lalu-lalu. Ada safar tawil, safar qashir. Safar yang boleh jamak qashar itu safar tawil, 80-an kilometer. Kan? Nah, jadi dilihat, dilintasinya Medan, gugur musafirnya, predikatnya di mustautin, keluar Medan lagi, musafir lagi dia. Tinggal lagi, mana jarak tempuhnya? Dekat, safar qashir. Jamak qashar belum boleh. Besitang, berarti dia safar tawil, jamak qasharnya lanjut lagi. Karena dia menempuh perjalanan baru. Wallahu a'lam. Kenapa? Itulah Jakarta tadi termasuk. Ini. Iya. Kok saya juga gini. Jadi ini sempat juga bingung saya. Memang Bang Syafi'i, walaupun itu jadi gini, ada sebutan, istilah, dan tadi fakta realitanya itu begini. Kota sebagai sebutan, Jakarta saja pun udah luar biasa. Jakarta 80 km ada mungkin persegi, ya kan? 80 km Jakarta tuh, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta. Tahu kota terbesar di dunia? New York. Berapa? 400 km persegi. Cemana tuh? Belum bisa jamak qashar juga. Di sini jamak qashar 400 km. New York. Kota terbesar. Saya buka di Google, apa kota terbesar di dunia? New York katanya. 400 kilo tuh. Dari ujung-ujung New York masih dia. jadi ya Bang? Di Jepang berapa Udin? Di Jepang? Kota Tokyo tuh. Jadi saya beberapa kali sama Pak Masud, mengatakan sebatas kecamatan. Iya. Bahkan kalau waton itu bisa dengan sebutan karena waton itu dia macam-macam. Bisa Korea, bisa Balat, bisa Madinah. Nah itu dia. Kalau cerita qashar dan jamak itu sudah boleh diterapkan ketika dia meninggalkan domisili tempat tinggalnya, itu bisa bahkan kelurahan. Gambarannya. Kalau dulu gambaran dulu tuh diterapkan sekarang itu mungkin 1/2 kelurahan lagi bahkan. Kenapa dusun dia? Perkampungan seketika ya perkampungan. Pindah kampung sebelah udah musafir dia. Udah boleh dia tunaikan jamak qasharnya. Cuma ini masalah qashar jamak ini untuk sekup kelurahan kecamatan ini kalau itulah sekupnya, kelurahan kecamatan sekupnya, sekup wilayah. Ini yang kita sering sampaikan juga, ini masalahnya berimbas kepada Jumatan. Di mana Jumatan hanya sah dilakukan oleh orang sekup setempat. Nah ini yang jadi masalah juga. Nggak sah. Kalau kita batasi sekup jamak qashar itu dengan kelurahan atau kecamatan, maka konsekuensinya untuk terapan Jumat di kota-kota umumnya kita sekarang ini nggak sah semuanya.
Nggak sah sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada orang kelurahan, kecamatan setempat, 40 orang sholat di situ. Itu imbasnya. Aduh. Jadi kalau kita supaya menjaga nih semuanya, kalau ini memang enaknya memang dia kecamatan paling enggak. Cukup kecamatan. Tapi kalau untuk Jumatan, kalau kecamatan nggak sah sholat Jumat di perkantoran yang pertama. Karena nggak akan mungkin ada 40 orang kecamatan setempat ikut sholat di situ. Tapi kalau warga Medan insya Allah masih memungkinkan. Ada 40 warga Medan di kantor itu berkantor. Kan gitu. Ya kan? Bahkan masjid-masjid kota yang bukan perkantoran pun juga rawan sah. Contohnya misalkan masjid Pak Azwar sama Pak Taslim dulu. Mau kantor wali kota. Siapa yang memastikan ada 40 orang kecamatan setempat jadi karyawan atau misalkan pekerja di situ? Nggak sah. Ya kan, silap-silap saya sampaikan di Masjid Agung pun tak sah. Bisa jadi kalau nggak ada 40 orang kelurahan Kampung Madras dan kecamatan setempat yang ikut sholat di situ. Emang tak ada lagi pun mungkin sekupnya udah habis milik Cina semua tanah situ kan. Tak ada warga setempat lagi. Itu juga riskannya. Tapi kalau misalkan sekupnya kota Medan, mudah-mudahan penyelenggaraan Jumatan di perkantoran di tengah kota itu masih bisa kita katakan sah. Karena masih dihadiri 40 orang warga Medan. Nah, inilah imbas-imbasnya tadi. Nah, memang mana? Kalau tadi misalkan kotanya, bahasa kota Tokyo lah sama New York, ya kan? Belum boleh dia menjamak setelah meninggalkan New York, mau meninggalkan 5 kilometer. Bayangkan itu. Ya, Jakarta juga luar biasa kan? Jakarta hampir 100 juga itu rasanya Jakarta. Ya kan? Berapa orang dia, berapa apa dia kan? Berapa wali kota dia itu kan? Ya kan Pak Azhar? Ya kan? 5 wali kota. 5 wali kota. 5 wali kota dibawahi gubernur kan? Jadi ini Bang Syafi'i yang belum baku dia. Jadi gini maksudnya. Bang Syafi'i menukil pernyataan Kiai Haji Syafi'i Azami. Bang Udin menukil pernyataan ulama kita Ukam Mas'ud. Nah, ini nggak ada bakunya di buku. Maka saya sampaikan kemarin. Saya mohon kalau bisa ahli fikih muasir, ahli fikih modern sekarang ini, ya, khususnya mazhab Syafi'i yang mengkaji mazhab Syafi'i kita ini, macam mana merumuskan inilah masalah jamak qashar nih. Batasan-batasan wilayah tadi itu. Wilayah batasan-batasan tadi itu. Nah, gimana kiranya untuk pelaksanaan Jumatan sama safar ini supaya sama dia, seragam. Belum ada, nggak ada. Fikih Kiai Syafi'i Azmi termasuk juga ya ulama sekarang, tapi di buku beliau nggak ada juga keterangan tentang untuk sekup sekarang lah, batasan sekarang ini nggak ada. Syekh Wahbah juga saya nggak tahu, nggak ada juga sih. Syekh Wahbah juga nggak ada. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Pak Dokter? Ya? Ya, iya. 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 Masalahnya Pak Dokter, di buku-buku klasik nggak ada batasan kilo. Dia batasan perkampungan, tempat, wilayah. Itu batasannya. Bukan kilo. Kalau pakai kilo udah enak lah kita. Tinggal mengkilo-kilokannya aja lagi kan. Nah, ini dia perkampungan dia. Ada mungkin kampung itu agak besar, ada mungkin yang kecil. Nah, batasan-batasan itu yang dibuat ulama dulu di buku-buku klasik kita. Ini penjelasan di buku klasik ini nggak diulas kembali untuk dijelaskan di masa modern sekarang ini. Dengan batasan itu ada teritorialnya, ada batasan jauh dan tadi sekup besar dan kecilnya, itu nggak ada keterangannya. Udah beda lagi karena ada perluasan-perluasan. Ada perluasan kota Madinah dan kota Mekah. Jadi wilayah yang sebelumnya nggak masuk wilayah kota itu masuk sekarang kok. Teritorialnya sekarang ini itu masuk wilayah kota suci Mekah dan Madinah. Enggak, maksudnya tanah haram itu sekitar Ka'bah. Enggak, diperluas juga. Bertambah dia. Iya. Enggak tahu, Allah alam, saya juga enggak tahu pasti yang Rasul sebut tanah suci haram itu, ya Rasul juga nggak tahu batasannya mana. Saya nggak tahu batasan mana yang Rasul sebut itu, batasan kota suci Mekah itu, bahwa itu tanah haram itu. Tapi dengan perluasan
itu jauh sebelum masuk kota suci Mekah udah ada peralihan jalan itu untuk orang kafir. Orang non muslim belok, nggak bisa maju terus ke depan. Udah ada batasnya itu. Jauh lagi jauh kali pun. Kalau cerita dulu jauh kali pun. Berkilo-kilo Bang Udin ya. Sebelum masuk ke kota suci Mekah, nah, pintunya itu, gerbangnya itu, gate-nya udah ada pengalihan. Nah, Allahu a'lam. Ya. Jadi intinya gini, saya nggak tahu pasti berapa kilometer batasan yang disebut tanah haram di masa Nabi beliau, di masa baginda Rasul. Ini tanah haram, nggak boleh masuk. Itu batasnya yang mana itu kira-kira? Nah, itu Allah alam, nggak pasti. Berapa kilo dia kira-kira? Sampai mana kira batasannya? Nah, dibandingkan sekarang ini, ya sudah ada peralihan-peralihan jalan ketika mau masuk ke pintu-pintu kota suci Mekah. Yang itu kesannya masih jauh kali pun ke kota suci. Belum nampak lagi, nampak sayup pun masih. Tower Zam-Zam masih sayup lagi nampak. Udah dialihkan, kafir nggak boleh masuk. Allah alam. Nanti kita lihat lagi lah ya, macam mana pengembangan kota suci Mekah terkait dengan status tanah haramnya. Ya. Itu juga Madinah. Ya. Bahkan ada yang bilang nih guru kami, kalau perkampungannya itu di masa Nabi itu kawasan Masjid Nabawi itu semuanya itu masjid sama sekitarnya itulah kampung Madinah dulunya itu. Itulah kampung Madinah. Itulah kira-kira gambarannya. Kampung Madinah zaman Nabi itulah dia. Perkampungan Madinah. Seluas masjid sama halaman. Seluas masjid sama halaman katanya. Itulah yang kampungan intinya dulu. Nabi sama sahabat-sahabat katanya. Allahu a'lam. Ya. Nah, sekarang kan nggak gitu. Alam salam ajib. Ya kan? Ya, Bang. Sambil kolak nih, Bang. Tak enak dingin ini. Oke. Kita lanjutkan nanti silakan kita diskusi lagi. Ya, kita lanjutkan dulu ibarahnya. Wa syurita liqasrin. Ya. Niyatu qasar. Disyaratkan untuk mengqasar, di antaranya adalah niat qasar fi taharrumin. Sini barisnya niyati. Ya. Ada yang berbaris di situ. Banyak azhar apa niatnya? Niati punya Bang. Niatu. Kan niatu cocoknya. Ini niatin. Niatu ya. Kurang. Pak Azhar punya apa barisnya? Niatu. Cocoknya gini. Syurita li qasrin, niyatu qasrin fi taharrumin. Ada yang berbaris? Disyarat, niatu. Ini sebenarnya apa niat di qasrin? Niatin kan? Di qasrin niatin. Nah. Disunnahkan untuk sahnya pelaksanaan mengqasar salat itu niyatu qasrin, niat qasar fi taharrumin saat takbiratul ihram. Jadi kalau nggak dipasang niat qasarnya ketika takbir ihram, dia nggak boleh mengqasar salatnya. Dia harus tamam salatnya, harus sempurna 4 rakaat. Nah, jadi siapa yang lupa dia misalkan niatnya memang di hatinya sebelum sholat, tergerak dia, qasar laku. Takbir dia, Allah Akbar, biasa aja. Allah, di tengah baca Fatihah tinggal dia, aku kan mau qasar nih. Nggak dipasangnya niat itu gitu. Maka dia wajib sholatnya tamam. Wajib sempurna 4 rakaat. Ya, nggak boleh dia. Kenapa? Itu syaratnya. Niyatu qasrin fi taharrumin. Fadhal Syekh, ahlan wa sahlan. Ini Arab, Pak Azwar. Ini ahlan wa sahlan yang Arab. Tapi kalau tadi misalkan Arab pincu, ahla wa sahlau wa itu tadi pakai tajwid kan Pak Azwar. Fadhal sini sini dekat sana Najib. Sini. Fadhal. Ini. Fadhal. Yang 80 km itu hadis. Iya. Keterangan dari amal sahabat, bukan hadis. Nabi nggak nyebut kilometer, enggak namanya. Nabi bahkan nggak nyebut 2 marhalah, enggak ada. Amalia sahabat yang dihitung oleh ulama. Perbuatan sahabat. Nabi nggak nyebut. Enggak, Nabi nggak nyebut 2 marhalah, enggak ada. Enggak ada sebutan marhalah di masa Nabi. Jadi perbuatan sahabat itu
kebiasaan mereka itu dihitung sama ulama. Perjalanan itu. Nah, umumnya perjalanan yang disebut-sebut dalam hadis riwayat, ya, mereka berjalan 1 harian gitu. Nah, dengan perjalanan lengkap dengan muatannya gitu. Nah, itu yang dikonversikan ke hitungan-hitungan jarak oleh para ulama. Jadi Nabi nggak menyebut 2 marhala, 2 bardain gitu kira-kira enggak. Apalagi kilometer, mana ada kilometer kan. Oke. Itu rumusan ulama ketika mempelajari, mengkaji semua riwayat-riwayat tentang perjalanan Rasul dan sahabat. Itu. Nah, lalu mereka konversikan hitungan-hitungan itu ke hitungan kita sekarang, kilometer. Nah. Alah, kita kan ada mazhab. Ikut mazhab aja lah. Oh, payah-payah kali. Di mazhab kita kan kompak. Di mazhab kita 80-an kilometer. 80. Ini 82, ada yang bilang 78. Nah, kan dekat-dekat nih masih. 90. Nah, 80 dah kita aja 80 standar. Kalau mazhab Hanafi 120 kilometer. Nah, 120 mereka. Baru boleh mereka qashar. Jangan lupa, mazhab Hanafi nggak ada jamak. Hanafi tidak menjamak sholatnya. Hanafi hanya mengqashar sholat. Jangan lupa itu. Jadi jamak ini nggak kesepakatan para ulama. Enggak. Masih diperdebatkan. Jamak dalam mazhab Hanafi hanya berlaku ketika nusuk, ketika haji saja. Nah, saat proses ibadah haji, ya, Arafah, Mina, itu Hanafi membenarkan jamak. Tapi untuk kita begini, bukan untuk nusuk ketika proses ibadah haji, nggak ada jamak. Hanafi meniadakan jamak. Nah, mazhab lain kita termasuk di dalamnya jamak qashar. Tapi tadi Hanafi nggak bisa mengqashar salatnya kalau belum menempuh jarak minimal 120 km. Nah, kita 80. Kita ke Pabatu udah oke. Hanafi mesti ke Siantar dulu baru bisa jamak. Bisa qashar, ha? Tebing ragu-ragu masih kan? Tebing. Apalagi di jalan tol ini kan. Ada yang bilang kurang 5 km lagi. Dikurang 5 km lagi karena ada tol. Kuala Simpang dapat kali dia. Pas kali. Jamak saya tidak ada. Enggak, Hanafi enggak ada jamak. Qashar ada. Qashar. Kalau qashar itu kan ada lagi. Memang wajib qashar. Oh, wajib. 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 Musafir wajib qashar salatnya. Oh. Wajib ya. Wajib. Itu syarat kata mereka. Untuk musafir salatnya mesti qashar. Yang Anda lihat kan kalau kita kan di Jamaah Tabligh ini kan latar belakangnya Hanafi. Yang di India. Iya. Ketika mereka khurud itu kan kategorinya kan udah musafir, apalagi mereka 3 hari di masjid ini nanti pindah ke kota lain. Tapi mereka ikut juga salat berjamaah tidak mengqasharnya. Kalau itu wajib. Enggak gini, mungkin mereka ketika sampai itu mereka enggak niat safar lagi. Niat mukim di tempat-tempat tadi mereka jauhlah atau khuruj kan itu. Selama mereka nyandang predikat safar itu mazhab Hanafi selama menyandang predikat safar, nah apalagi memang dalam perjalanan belum sampai di tujuan, mereka sholatnya wajib qashar. Qashar mereka sholatnya. Itu pandangan mazhab Hanafi. Antaksuna sholat itu memang harus begitu sholatnya. Nah, beda dengan kita kan pilihan, ya kan? Mereka mengharuskan qashar, ya. Arti wajib sini itulah sholat safar, itulah sholat seorang musafir, qashar katanya. Kalau 120 km, kalau kurang belum boleh. Dari bilangan ini bahkan kata ulama kita, karena memandang istilah qawaid fikihnya mura'atul khilaf atau khurud minal khilaf. Mura'atul khilaf kata ulama, kalau jarak tempuh kita 120 km ke atas, kita disunahkan mengqashar. Kenapa? Karena adanya mazhab yang mengharuskan qashar seperti Hanafi. Memandang mazhab mereka, menghormati, juga memandang mazhab itu, kita juga qashar sebaiknya, kata ulama kita. Mura'atul khilaf. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengharuskan qashar salat kalau 120 km ke atas. Kalau 120 km ke bawah,
Pilihan kita mau qasar mau enggak. Sebaiknya jangan dikosor, kata ulama kita. Kenapa? Ada mazhab yang mengatakan belum sah untuk dikosor. Namanya mura'atul khilaf dalam qaid fikih. Nah, memandang, memperhatikan khilafiyah dengan ulama. Bagaimana sikap perbuatan kita itu, pilihan-pilihan kita itu jangan sampai keluar daripada perdebatan ulama. Gitu. Nah, afdolnya begitu. Walaupun kita bolehkan, kita boleh kosor sebelum 120 km. Boleh, nggak ada masalah. Cuma memandang pendapat yang mengatakan belum sah kalau 120, sebaiknya kita tidak kosor dulu. Sebelum 120 kilo, sebaiknya kita kosor. Kenapa? Memandang mazhab Hanafi yang mengharuskan kosor. Itu. Oke? Seperti itu. Sama juga lah macam kita berwudu. Kita berwudu, mazhab kita kan cukup sapu sikit-sikit aja. Udah sahnya itu, yakinnya kita sah. Cuma mura'atul khilaf. Memandang khilaf di kalangan ulama, ada pendapat yang nggak sah, sebaiknya kita sapu semuanya. Supaya apa? Dalam mazhab kita sah, mazhabnya juga sah, dan itu afdal untuk mazhab kita, kan gitu. Nah, namanya mura'atul khilaf, ya. Itu qaid yang perlu diperhatikan. Memastikan perbuatan kita sah dalam pandangan semua ulama, nggak diperdebatkan. Gitu. Oke, itu yang pertama, niat qasar ketika takbiratul ihram. Yang kedua syaratnya, ada muqtidain walau lahzatan bimutimmin walau musafiran. Syarat yang kedua, tidak boleh mengikuti atau menjadi makmum walaupun sesaat, sebentar, terhadap imam yang mutim. Mohon maaf, ada muqtidain walau lahzatan bimutim. Iya, tidak boleh orang yang mengqasar salatnya ini menjadi makmum imam yang dia salatnya tamam, walaupun dia musafir predikatnya. Bisa kita ikuti ini keterangannya. Intinya gini, orang yang mengqasar salatnya nggak boleh menjadi makmum dari imam yang salatnya 4 rakaat tamam, mutim namanya. Nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau sebaliknya sah, imamnya qasar, makmumnya tamam, itu nggak apa-apa, boleh, sah. Yang nggak boleh itu makmumnya qasar, imamnya tamam, itu nggak sah. Untuk makmum nggak sah, nggak boleh dia berjemaah menjadi makmum dengan imam yang rakaatnya tamam, ya. Walaupun musafir dia, misalkan sama-sama musafir. Tapi dia mau sholat 4 rakaat zuhurnya. Ada di antara musafir juga yang mau qasar jadi makmum, nggak boleh juga. Jadi bukan memandang siapa status yang sholat, tapi rakaatnya. Apakah dia tamam atau qasar? Kalau sama-sama qasar, nggak ada masalah. Tapi kalau imamnya tamam, makmumnya mau qasar, nggak sah. Jadi memandang tamamnya. Memandang qasarnya. Kalau sama-sama qasar sah. Kalau imamnya tamam, dia nggak sah sebagai makmum yang ingin mengqasar sholatnya. Kan itu. Jadi nanti imamnya baru 2 rakaat, makmumnya assalamualaikum jadinya kalau gitu. Iya, iyalah. Gitu, maka enggak sah. Maka enggak boleh katanya sini. Oke? Sebaliknya boleh ya? Sebaliknya boleh. Bisa nambah. Makmum bisa nambah istilahnya. Kalau imamnya yang qasar, makmumnya yang tamam enggak masalah. Karena makmum bisa menambah 2 rakaat lagi yang imam nggak lakukan karena imamnya qasar, kan gitu. Tapi sebaliknya nggak sah di sini. Sebaliknya nggak boleh. Ya. Imamnya tamam, makmumnya qasar, nggak sah. Macam mufarakah jadinya. Kesannya seakan-akan gitu. Nggak boleh. Memang nggak boleh. Artinya gini, bukan boleh atas nama mufarakah, nggak boleh, memang nggak boleh. Nggak boleh, nggak sah. Ya, itu syaratnya katanya. Wa syurita liqasrin niyatu taharrum, dan ada muqtidain walau lahzatan bimutimmin walau musafiran. Itu syaratnya. Jadi ini kan sama-sama musafir. Bisa kita masih berwudu. Orang itu udah sholat. Jadi pas begitu masuk ke shaf, ini niat kita tamam atau qasar, nanti di qasar. Kita lentukan. Kalau kita memang mau tamam, udah pasti sah, kan gitu. Ya kan? Tamamkan niat udah pasti sah. Atau gantung niatnya.
Kalau imam kosor, aku kosor. Kalau imam tamam, aku tamam. Bisa gitu. Kalau mau dibuat gitu, bisa. Usolli fardhu, kan dilintas dari hati aja. Usolli fardhu zuhri, ya kan? Raka'ataini qasran in qasara al-imam. Wa arba raka'atin, ya kan? In atammal imam. Ini di hati kita. Allahu Akbar. Nah, tengoklah permainannya. Gimana kira-kira? Apa ternyata pemotong, ya kan? Apa permainannya? Lekuk kira-kira. Udah datang baguyung soalnya di belakang. Kritik, kan? Apa pemotong? Awalnya mereka mengerjakannya sholat itu sama. Oke. Lalu kemudian setelah salam. Sholat asar. Ada pula kawan yang sholat kenapa kita tamam? Maksudnya udah sholat, udah selesai sholat. Sama-sama udah selesai. Maksudnya ada yang niat kosor? Enggak. Awalnya mereka mengerjakan katakan zuhur. Oke. Dalam jamak takdim. Oke. Ya udah kita berwaktu. Nah, asalnya kita kosor aja. Itu masalahnya. Maksudnya setelah selesai? Ya, selesai sembahyang zuhur. Kan tadinya sama mereka dalam musafir, sama-sama safar lah nih. Cuma waktu mau mulai sholat nggak ada kontak-kontakan, nggak ada bilang-bilang. Sholat aja begitu. Tahu-tahu sholatnya tamam 4 rakaat, imamnya tadi, semua juga ikut. Udah nggak masalah lah. Juhurnya. Nggak masalah, juhurnya ada. Untuk asarnya silakan. Mau kosor nggak masalah, boleh. Boleh. Sholat ini boleh begini dia, boleh 4-4, 4-2, 2-4, 2-2. Mau yang mana kira-kira? Boleh, nggak ada masalah. Ada semuanya. Boleh. 4-4 berarti tamam-tamam. Jamak saja berarti. Ada jamak saja. 4-4, jamak saja. Udah? Kemudian ada 4-2. Juhurnya tamam, asarnya kosor. Ada 2-4. Juhurnya kosor, asarnya tamam. Ada jamak kosor. 2-2. Bang Vic yang mana kira-kira nih porsinya? Apa nyamannya? Yang Prancis punya yang apa namanya 24 buat 223. Brazil kira-kira. Oke, ada masalah. Yang penting syaratnya tadi kalau mau kosor diniatkan ketika takbir. Itu aja. Kalau nggak gitu nggak boleh kosornya. Mungkin dibuat 4 bisa gini kita. Kan gini. Kayak kata Ustaz Najib gini. Kita biasa singgah di masjid orang. Salat bersama masyarakat setempat kan gitu. Imam di situ memang. Sengaja kita setting memang kita zuhur di situ lagi. Kalau begitu memang tidak ada pilihan. Kita harus salat tamam. Karena kita bermakmum kepada warga setempat yang mereka bukan musafir. Tamam lagi. Tentang nanti asarnya kita sepakati aja sama-sama. Kosor kira-kira atau mau tamam juga nggak ada masalah. Kosor imamnya misalkan, imamnya kosor. Nah kita kosor semuanya. Oke kosor. Satu nggak mau kosor, nggak aku tamam, nggak ada masalah. Boleh aja dia mau tamam. Ya kan? Sebagai makmum kan boleh. Ikut berjamaah itu. Ikut berjamaah nggak apa-apa, sama-sama orang tuh. Karena tadi tuh beda apa? Beda pilihan, ya kan? Yang satu mau kosor, itu mau tamam nggak? Aku tamam katanya. Kalian kosor lah, sama-sama ini, sama-sama dalam perjalanan, sama-sama sekawan perjalanan. Tapi sebagian mau kosor, sebagian mau tamam. Aku tamam aja, 4 rakaat. Ya kenapa kau tamam? Kami kosor ini. Ini kan baru 90 ini. Mazhab Hanafi nggak sah ini. Kalian aku nggak mau deh. Nggak bisa aja. Bisa kan? Ikut jamaah kan? Karena beda tadi itu, sama yang keras sama yang nggak keras. Yang keras tuh Bang Kuyung, Bang Taslim. Biarlah lawan kami yang nggak keras, biar. Oke. Nggak apa-apa, boleh, bebas saja. Fleksibel ya. Jadi makmum dia. Gimana tuh, yang mana tuh? Nah, bukan jamaah tahu. Ada, ya ada. Kalau jamaah tahu ada amirnya, ikut kata amir. Oke, ya jadi itu syarat yang kedua. Ya, selain niat qasar ketika saat takbir ihram baru sah dia. Jadi kalau luput niatnya setelah takbir baru teringat dia mau aku mau qasar tadi nih. Kenapa enggak kulintaskan niat itu ketika takbir ihram? Maka dia harus sholatnya tamam. Enggak bisa dia qasar, enggak boleh. Itu syaratnya. Itu kalimat fitaharrumin saat takbir ihram.
Yang kedua tadi, tidak mengikuti imam yang sholatnya tamam. Walaupun sesaat. Nggak boleh sesaat pun, nggak boleh. Nggak dibenarkan sesaat. Walau saatan. Walau lahdatan katanya. Nggak boleh. Yang mana? Nah, kan membatalkan sholat nggak boleh membatalkan sholat. Boleh, lanjut aja lah. Nggak bisa kita gini. Lupa aku pulang lah. Nggak bisa gitu. Kita nggak boleh membatalkan sholat tanpa ada uzur, tanpa ada apa, nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh membatalkan sholat. Haram hukumnya. Haram hukumnya membatalkan sholat tanpa ada uzur dan pembenaran. Tamam. Pokoknya kalau lupa udah lanjut lah dia udah. Tamam. Udah. Oke. Kemudian wataharruzun an munafiha. Wataharruzun an munafiha dawaman. Syaratnya juga katanya taharruz. Ada yang pakai baris? Taharruzun. Di sini taharroza dibuat. Atau punya bang? Taharruzun kan, betul kan? Taharruzun kan. Ini taharroza. Kurang gawas. Dia atofnya enggak kena dia bukan fiil. Isimnya. Wa taharruzun di sini taharroza, fiil madi dibuat. An munafiha dawaman. Nah, dan menghindar ya, menjaga dari segala yang menafikan. Yang menafikan niat qasar itu, dawaman, seterusnya. Artinya selama sholat berlangsung. Nggak boleh ada yang menafikan niat itu. Itu lihat munafiha, niatil qasri kan, hanya itu niatul qasar, niat qasar. Ke niatil itmam seperti niat tamam misalkan. Artinya gini, di sela dia sholat itu terlintas di benaknya dia ingin mentamamkannya. Kalau begitu berarti jadi tamam sholatnya. Jadinya jangan ada kira-kira sesuatu yang membuat niat qasar itu berubah gitu. Nah, itu yang disebut dengan munafi. Ya, taharruz an munafiha, munafi niatil qasri dawaman selama sholat berlangsung. Ya, nggak boleh. Setelah takbiratul ihram baru ternyata tamam aja lah kan gitu. Ya boleh, nggak apa, tamamkan lah. Tamam udah tamam berarti dia. Tamam. Ya. Biarpun disebutnya waktu Andai kata dia niat ini, dia niat qasar ini. Tapi dalam pertengah perjalanan aku tamamkan aja lah gitu. Lintas iman menamam, berarti tamam. Oh gitu ya. Salatnya tamam dia. Kenapa? Terjadi sesuatu yang menafikan niat qasar, itu dia. Itu mesti dihindari. Karena taharruzun an munafi niatil qasri dawaman. Menghindarkan dari segala yang dapat menafikan niat qasar tadi selama berlangsungnya sholat. Nah, nggak boleh, nggak bisa. Ya? Tadi apa kalimatnya? Niat qasar itu di ketika takbir ihram. Kalau nggak di situ nggak sah. Dia udah niat, dia udah berlangsung sholat tamamnya. Di tengah-tengah bilang aku sholat aja ini, mana bisa? Berarti apa? Dia pasang niat qasar bukan ketika takbir, nggak bisa. Itu syaratnya. Syarat kedua. Niat dipasang ketika takbir ihram, kan itu. Oke? Wadawa musafari fi jami'i salatihi. Nah, berlangsungnya safar yang bersangkutan pada seluruh sholatnya. Artinya gini, seluruh sholat itu mesti dilaksanakan selama dia menyandang predikat musafir. Itu dia. Itu kenapa kita nggak sah mengqasar atau menjamak kalau sudah berada di tempat tinggal kita. Ini yang sebagian masyarakat kadang nggak tahu. Misalkan dia malas dia, lalu pulang nih biasanya, lalu pulang biasanya banyak kena. Jika saya tanya jemaah, lalu pulang. Nah, karena dia malas lagi singgah di jalan. Misalkan katakanlah dia pulangnya misalkan jam 6 misalkan atau jam 5 sore misalkan dari Kisaran pulang ke rumah ke Medan misalkan. Perkiraan sampai sini misalkan jam 4, jam 6 tadi misalkan jam 9 malam gitu kan. Dia nggak berhenti lagi di jalan untuk sholat maghrib dan isyanya. Dengan dia boleh menjamak qasar, dia boleh menjamak takdim atau takhir sholatnya dalam perjalanan tadi. Sebelum dia masuk kota Medan. Berikut dengan qasar isyanya juga boleh. Lalu dia anggap gini adalah nanti sholat jamak takhir saja di rumah. Nah, itu. Banyak yang begitu.
Nanti sholat jamak takhir saja di rumah. Tanggung kali berhenti-berhenti lagi. Gantung. Udah, nanti isya aja di rumah sama jamak sama maghribnya. Inilah nggak sah, nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya dawamu safarihi fi jami'i sholatihi. Ketika dia sudah masuk ke kampungnya, gelarnya mustautin, bukan lagi musafir, bukan lagi mukim, lebih tinggi lagi dari mukim, mustautin sudah. Macam mana mustautin sholat jamak qashar di watonnya sendiri? Mana nggak sah? Maka dia harus berhenti di jalan. Paling tidak dia berhenti di Tanjung Merawa sebelum masuk batas kota. Kalau kita buat sekupnya tadi kota Medan, ya kan? Harus paling terakhir itu, terminal terakhir. Sebelum sampai dia ke Medan, untuk masih boleh menjamak takdim dan takhir sholat maghrib isyanya. Kalau dia masuk Medan, mau dijamaknya misalkan di masjid di Amplas misalkan, atau di rumah sekalian, nggak sah lagi kalau sekupnya kota Medan. Oke? Jangan lupa itu. Itu banyak dialami masyarakat. Saya ditanya sama jemaah saya berapa kali masalah itu. Ustaz, saya sholat jamaknya di rumah katanya. Kenapa? Saya bilang, ibu kenapa nggak di bandara saja? Saya bilang, alah malas lagi payah lagi turun-turun. Kan? Jadi semua anggap payah, malas, lagi ribet, dan rumah aja lah. Orang memang udah rumah, udah pulang, kan gitu. Jadi mereka anggap proses jamak itu boleh di rumah, nggak boleh. Jangankan di rumah, di pinggiran kota kita pun kalau sudah masuk kota nggak boleh juga. Dia mesti di luar kota. Ketika predikat orang itu masih musafir. Kita kalimatnya wadawa musafarihi fi jami'i sholatihi. Berlangsungnya perjalanan orang tersebut ya itu pada seluruh amalan sholatnya. Jadi sholat itu masih berlangsung ketika dia masih musafir statusnya. Oke? Walijam'in taqdimin. Syaratnya wasyurita lijam'in taqdim. Disyaratkan untuk pelaksanaan jamak takdim. Syaratnya niyatu jam'in fil ula. Itu. Niat jamak di sholat yang pertama. Walau ma'at tahallul fiha. Walaupun bersamaan dengan saat salam dari sholatnya minha. Takfi niyatul jamak walau ma'asalam fil ula. Ini bedanya niat qashar sama jamak. Niat qashar wajib dipasang ketika saat takbir ihram. Lewat takbir ihram nggak sah niat qasharnya. Kalau niat jamak bisa dipasang di mana saja. Nggak mesti takbir. Sedang baca Fatihah bisa. Sedang baca surah bisa, sedang ruku bisa, rakaat kedua boleh, rakaat ketiga juga sah, rakaat keempat pun boleh. Bersamaan dengan salam pun masih sah juga. Bayangkan itu. Bersamaan dengan salam. Salam pertama. Salam pertama tapi kita dia baca assalamualaikum, niat di hatinya ku jamak dengan asar ini. Itu bisa. Itu pun sah jamaknya. Bayangkan itu. Diucapkannya assalamualaikum. Di hatinya ku jamak zuhur ini dengan asar. Habis itu langsung dia bisa sholat asarnya. Itu bedanya. Niat jamak dengan niat qashar. Ya. Salam pertama. Salam pertama. Kalau salam kedua nggak boleh lagi. Karena salam pertama itu kan udah nuntaskan sholat. Ya. Tapi afdolnya dia pasang niat jamaknya bersamaan dengan takbir. Afdalnya. Ya. Waktu zuhur ya. Zuhurnya niat jamak juga, asarnya niat jamak juga. Enggak. Niat jamaknya itu syarat sah. Syarat sah jamak takdim, niat jamak di sholat yang pertama fil ula. Ini dia fil ula. Enggak ada kalimat fi tsaniyah. Enggak. Jadi sholat asarnya nggak perlu jamak-jamak lagi. Gini, sholat yang kedua untuk jamak takdim, sholat yang keduanya, semisal asar atau isya, itu nggak perlu dipasang niat jamak lagi. Udah, sholat biasa aja. Sengaja aku sholat asar, dah gitu aja. Kalau kosor, kalau enggak udah. Oh, jadi sholat yang keduanya tak usah sebut. Enggak. Sholat yang keduanya nggak disyaratkan niatkan jamak lagi. Niat jamak itu hanya berlaku di sholat yang pertama saja.
Biarpun disalam. Yang mana? Biarpun disalam. Niat yang pertama tadi itu, niat jamak di sholat pertama itu, walaupun saat salam, nggak apa-apa. Sholat kedua, nggak usah pakai niat jamak lagi. Niat sholat asarnya macam sholat niat biasa saja. Biasa aja, sengaja sholat asar karena Allah Ta'ala, ada gitu aja. Kalau nggak ada kata nggak dikosor tambah niat kosor ketika takbir ihram tadi. Oke? Jadi sederhana sebenarnya. Wa tartibun. Nah, ini syaratnya juga, syarat jamak takdim, tartib, berurutan. Mesti sholat zuhur dulu, baru asar. Mesti maghrib dulu, baru. Kenapa? Karena jamak takdim, mesti tertib. Nah, wa walaun urfan, dan wala artinya berkesinambungan. Ya, berturut-turut. Nah, minum dulu. Wa wilaun beruntunan. Nggak boleh terjeda dengan waktu yang panjang. Nggak boleh. Tapi kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Sekedar minum, makan cola, tapi cepatlah pula ligat lah makannya. Cuma kalau Pak Azwar nggak bisa. Panas tadi panas. Mantap. Paten cola Pak Azwarnya. Ini pisang di sebelah ini. Sebelahan pisang. Ya Pak Azwar. Ada orang bertanya, salam, ada orang bertanya, cakap tahu berapa lama gitu. Iya, kalau lama kali nggak bisa. Ini ulama di sini, kalau di sini nanti lihat. Oke, kita baca dulu, kita baca. Fala yadurru faslun yasirun bi angkana duna qadri rak'atain. Itu standarnya ulama. Maka tak mengapa kalau terjedai antara sholat pertama dengan kedua itu dengan pemisah waktu yang sedikit. Terjedai sedikit. Dengan seumpama nggak sampai 2 rakaat sholat. Kalau kita buat standar lah, 2 rakaat itu misalkan 4 menit. Jangan sampai 4 menit terjedai. Kalau terima HP cepat-cepat, jangan lama-lama kali. 2 menit, ada matikan sholat. Kalau sempat dia bercerita pula, kena 10 menit, cerita, adalah sholat yang keduanya nggak sah di jamak. Mesti ditunaikan nanti di waktu asar tiba. Gugur, nggak sah. Gugur, syarat sahnya gugur, nggak berlaku. Nggak bisa dijamak. Kenapa? Terjedai. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat, wawila mualat. Antara sholat pertama dengan kedua. Nggak boleh terjedai dengan waktu yang panjang. Harus kira-kira di bawah durasi pelaksanaan 2 rakaat. Kalau sampai 2 rakaat tempo, dia terpisah, terjedai, sampai 2 rakaat, 2 rakaat standar mungkin 4 menit, 5 menit. Kalau sampai itu terjedai, nggak sah dia menjamak sholat yang pertama itu dengan yang artinya nggak sah asarnya atau nggak sah isyanya. Mesti ditunaikan nanti di waktunya. Oke, itu syaratnya. Tertib tadi kalau dia yang waktu zuhur menjamak yang asar zuhur dulu. Ya. Maksudnya gini. Ini kan jamak takdim tadi sisanya. Di awal kan dipangkal disebut ini syarat pelaksanaan jamak takdim. Berarti di antara syarat sahnya mesti tertib berurutan. Artinya sholat yang pertama lebih dulu dilakukan. Zuhur dulu. Nggak bisa dia asar dulu, nggak boleh. Zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Itu syaratnya. Syarat ini nggak berlaku kalau jamak takhir. Syarat ini berlaku untuk jamak takdim. Yang 4 tadi ini berlaku hanya untuk jamak takdim. Jamak takhir nggak berlaku. Yang 4 ini. Ya syaratnya khusus, cuma 1, tersendiri syaratnya. Jadi bebas kalau jamak takhir. Mau zuhur dulu, mau asar langsung, nggak ada masalah. Tengoklah kira-kira kondisinya. Ya kan? Terserahlah gimana boleh. Kalau rasanya kita berhenti di waktu asar, ingin sholat berjemaah sama warga setempat, maka sebaiknya asar dulu sama warga setempat. Setelah itu nanti baru kita zuhur. Kan begitu kan? Atau mau zuhur, nggak apa-apa, silakan zuhur dulu. Setelah itu baru asar. Boleh. Nggak ada afdal gitu. Nggak ada afdal lah. Kalau afdalnya ada pendapat mengatakan tertib juga afdal, zuhur dulu. Ada pendapat yang mengatakan tertibnya juga baik di situ. Zuhur dulu baru asar. Tetapi tadi saya katakan, kalau andai kata kita singgah di tempat,
sedang digelar sholat asar. Kalau kita rencana memang singgahnya di waktu asar memang, bukan waktu zuhur kita rehatnya dalam perjalanan. Nah, sebaiknya di sini kita sholat asar supaya kita bisa berjemaah lengkap dengan jemaah setempat. Baru habis itu kita sholat zuhur kita sendiri kan gitu. Nah. Jarak ketiga di antara Dua sholat tadi. Maka kita lebih daripada 2 rakaat. Ya. Apakah ada hubungan dengan kemaslahatan dalam rangkaian sholat itu? Atau apa aja boleh? Habis sholat 2 rakaat ya dengan kosong. Telepon. Boleh, nggak apa-apa, masalah. artinya itu sah-sah saja. Artinya gini, maksudnya gini. Semua perbuatan itu tak sampai membatalkan syarat sah. Selama tidak terjedai dengan tempo 2 rakaat sholat sunat. 2 rakaat sholat biasa lah istilahnya. Nah, cuma kan gini, pasti kan kita menyegerakan itu kan afdol, ya kan? Sampai-sampai begitu afdolnya menyegerakan itu, ya kan? Zikir pun kita tinggalkan. Bayangkan itu. Kalau andai katalah boleh terjadi dengan waktu yang temponya agak mana, zikirlah kita dahulukan. Masa pula ngisap pula kita duluan? Walaupun tetap saja boleh. Kalau andai kata ngisapnya nggak sampai 2 rakaat. Bayangkan, prakteknya, zikir saja pun kita abaikan. Padahal sunnah zikir. Selepas sholat dengan tasbihnya, tahmid, nggak ada di kitab. Di kitab nggak ada anjuran berzikir, nggak ada. Sekedar dikatakan berzikir nggak apa-apa kalau sedikit, zikran yasir nggak apa-apa. Tapi nggak dianjurkan. Nah, bayangkan, nggak dianjurkan bahkan. Nggak ada anjuran itu. Nanti takut nanti. Dianjurkan nanti larut dia nanti. Fana pula zikir, fana tidur terus ya. Kena fananya tadi, betul-betul fana atau perjalanan pula. Fana betul lah pula, fana tidur terus badannya. Gagal lah dan jamaknya. Oke? Nah, jadi pokoknya standarnya 2 rakaat tadi itu. Jangan sampai 2 rakaat, batas durasinya tadi. Sampai 2 rakaat berarti gugur syaratnya, nggak berlaku lagi jamaknya. Oke? Batal wudhu misalkan. Udah tahan dia tadi, sampai biru mukanya udah, nahankan salam itu. Gitu, assalamualaikum, salam, kentut ya. Hambur terus. Hambur terus, boleh kata lama. Kalau saudara ini kan namanya kemestian kan. Berwudhu ya dianggaplah wudhu tuh nggak lebih kurang tempo 2 rakaat lah. Wudhu berapa lama lah wudhu, ya kan? Nggak sampai lah 5 menit kan itu kan. Dah wudhu lanjutkan masih boleh. Karena dianggap takutnya udah ke sungai wudhunya. Wah ya jauh ya. Iya. Pokoknya lah kalau andai kata ada penyebab, mau dia uzur, mau tak ada uzur, konteksnya dia 2 rakaat. Uzur tak uzur. Itu dia. Ya memang kalau andai kata wudhunya batal ketika salam batal wudhunya. Dah dikejarkannya nyari air tadi tak dapat pula. Jauh pula, akhirnya sampai 10 menit kira-kira. Kalau begitu gagallah dia menjamak. Paksalah sholat yang kedua tuh di waktunya nanti. Karena di sini kalimatnya sekedar baku 2 rakaat gitu. Nggak ada. Kalau uzur nggak apa-apa lah, kami bolehkan setengah jam gitu. Nggak ada gitu pula. Kalau nyari airnya pula, ya kan? Entah memang tertahan lagi, takut terkincit pula, ya kan? Nggak apa-apa lah setengah jam kami bolehkan. Nggak ada ya. Nggak ada pula gitu keterangan. Pokoknya 2 rakaat, standarnya 2 rakaat. Standar 2 rakaat. Jamaah ini berlaku di tanah suci. Berlaku. Siapa yang musafir? Siapa musafir? Sekarang nggak perlu di mana tempatnya. Siapa dia? Siapa saya? Apakah saya menyandang predikat musafir, mukim, mustautin? Itu harus kita tahu. Cuma 3 predikat orang. Kalau bukan mustautin, mukim. Kalau nggak mukim, musafir. 3 lah. Kita sekarang semua di sini nih. Apa predikat kita di sini? Kita mustautin. Kalau kita warga Medan semuanya. Amri, mukim. Bukan musafir. Ustadz Amri sama kawan-kawan musafir. Kenapa? Mereka tinggalnya di Deli Serdang. Datang kemari musafir. Taufik musafir. Tapi musafir safar qosir. Belum boleh jamak dan qosor. Makan kolak boleh. Jadi kalau rumahnya 2 Iya. seminggu dia misalnya sini ke Aceh, seminggu di Aceh, Iya. seminggu di Medan. Ya, nggak apa-apa. Itu jadi Kalau emang domisili dua, berarti dua-dua mukim dia. oh gitu ya. Iya. Jamaah aja ya. Tempat waton dia dua-dua.
kecuali lagi Kalau berjalan dia boleh menjamak. Sampai di kampung dia udah mukim, udah mustautin dia. Itu domisili dia, tempat tinggalnya. Ya, Mri? Nah, jamaah. Di mana ibarahnya? Itu Muhammadiyah itu. Ya. Coba anti apakan? Karena kalau di kitab-kitab mungkin kitab besar ini, kitab besar memuat pendapat bolehnya menjamak kalau safarnya qasir. Menjamak, mengqasar nggak boleh. Mungkin wallah alam, tapi coba anti ibarahnya kita lihat. Tapi kalau di buku standar macam kita ini, buku-buku standar lah, ya kan? Itu nggak ada. Di antara ciri khas, singkat saya ada 4 ini. Ada 4 ciri khas rukhsah maksudnya. Ada 4 rukhsah yang dibolehkan agama. Rukhsah khusus nih. Rukhsah khusus. Jangan lupa, safar qasir juga punya rukhsah. Ada rukhsahnya. Nah, cuma yang menjadi kekhususan rukhsah untuk safar tawil yang tidak berlaku untuk safar qasir itu ada 4. Qasar, jama', ini di buku yang standar. Kemudian boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Kemudian dia boleh tidak berpuasa bulan Ramadan. Ini 4 rukhsah khusus untuk safar tawil yang nggak berlaku untuk safar qasir. Maka coba anti ibarahnya dilihat, ada pendapat pernyataan membolehkan jamak dengan safar yang qasir. Safar yang qasir. Jadi kalau begitu nanti kita ke Binjai jamak juga lah. Atau kita nanti sekali lagi Ustaz Amri mau pergi berangkat umroh ini. Insya Allah nanti pulangnya kita dijamu. Nah, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini pedi-pedi aja nih. Dah, untuk bawa oleh-oleh dari Mekah. Nanti kita praktekkan kalau ada ibarahnya, sholat jamak, takdim, takhir kita di sana di Kambir 5. Kita praktekkan tadi. Safar qasir bisa dijamak. Dapat ibarahnya nanti. Kita doakan Ustaz Amri bersama istri akan umroh bulan Ramadan ini insya Allah. Ya. Selama Ramadan di tanah suci. Doakan kami di sini di Medan insya Allah. Sehat-sehat walafiat semuanya. Insya Allah. Ada lagi kira-kira? Jamak karena hujan nanti Bang Udin. Kita ada sini Bang Udin. Nanti kita bahas jamak itu. Jadi jangan lupa, jamak ini ada 3 dalam mazhab kita. Jamak karena safar, inilah yang umum, inilah asalnya. Inilah asal usul jamak, ya kan? Yang kedua, jamak disebabkan karena sakit. Sakit boleh menjamak. Ada yang bilang jamak takdim aja, ada yang bilang jamak takdim takhir pun boleh. Yang ketiga, jamak karena hujan. Ini saya yakin belum ada yang ngamalkan. Belum ada yang ngamalkan. Ustaz Ajib ngamalkan juga. Saya ngamalkan juga. Jamak disebabkan karena hujan. Bang Safi udah pernah jamak karena hujan? Belum pernah juga kan? Jamak karena hujan boleh. Dibenarkan. Kalau yang begini, misalnya dokter operasi 12 jam. Iya. Kalau dia tinggal gimana? Iya. Itu gimana? Nggak apa-apa, masalah. Menyelamatkan nyawa orang penting, ya kan? Jangankan yang sedang berlangsung, yang dia belum sholat, belum masuk waktu, atau dia masuk waktu dia belum sholat, sedang sholat aja pun bisa dibatalkan menyelamatkan nyawa orang, ya kan? Apalagi memang ini nyawa orang di tangan kita, nyawa orang diamanahkan sama Tuhan di tangan kita. Macam mana nih kira-kira? Selamatkan nyawanya. Andai kata lewat sholatnya lewat, udah nggak apa-apa. Nggak usah jamak, qadha aja. Qadha aja, biasa aja. Qadha dengan uzur. Macam kita di pesawat nggak bisa sholat, ya kan? Hurmatul waktu istilahnya kan? Qadha saja. Ya kan? Wallahu a'lam. Kalau sakit tadi sakitnya kayak mana? Yang mana nih? Kalau sakitnya kayak mana sakitnya? Sakit emang dia berat untuk melaksanakan sholat itu di waktu-waktunya. Emang nggak bisa, iya emang berat. Jadi kita lah ngukurnya. Ya kita lah yang tahu. Balik kencing. Ya. Ada yang bilang standarnya bisa ketika kita boleh tayamum maka kita boleh menjamak sholatnya. Itu standar sakitnya lebih kurang. Kalau sakit yang membolehkan kita tayamum, maka sakit seperti juga yang boleh membuat kita menjamak sholat. Tapi kalau nggak sampai, artinya gini, tayamum nggak pala kali, bisa masih dipalarkan wudhu tuh, belum boleh menjamak kalau gitu. Karena belum berat kali sakit yang dialaminya. Ada yang berstandarnya begitu. Kebolehan menjamak untuk orang yang sakit ketika saat sakit yang dialaminya udah membolehkan dia tayamum. Demam tinggi misalkan. Ya kan? Sempoyongan, ya kan?
nggak kuat, nggak bisa. Boleh ditayamum, maka dia boleh juga menjamak. Silakan. Lemah sekali, memang betul-betul bisa begitu. Nggak bertenaga, tak terbangkitkan lagi. Ada jamak sajalah sudah. Afdalnya jamak takdim. Ya, takhir juga boleh kata ulama, tapi afdal jamak takdim. Supaya apa? Nah, misalnya tabri'atu zimmah. Kita melepaskan diri dari beban, zimmah dari Allah Taala. Okay? Alhamdulillah. Gimana nih Pak Azhar ceritanya? Kita sebelum zuhur atau habis zuhur kita lanjutkan lagi. Zuhur dulu kita, baru gimana? Istirahat dulu. Maksudnya gini. Ya, saya nggak apa masalah. Ini Pak Azhar. Maksudnya tadi kan ada yang boleh masam manis, boleh pahit apa tadi tuh? Ini kira-kira sebelum zuhur atau setelah zuhur? Hah? Ini. Ayo doa aja kita. Udah. Kalau gitu gini, kita berarti selesai Pak Azhar ya. Kita tutup ya. Saya simpulkan. Mana? Sini. Wali ta'khirin niyatu jam'in li waqti. Oh ya, sekali lagi. Awak tadi udah sur asam manis tadi wali ta'khirin. Wa syurat ta'khirin dan disyaratkan untuk pelaksanaan jamak takhir niat jamak di waktu yang pertama. Niat jamak di waktu yang pertama. Lihat, bukan di sholat, di waktu yang pertama. Kenapa belum ada sholat ini? Niat jamak di waktu yang pertama, ma baqiya qadha rakaatin. Selama tinggal masih ada waktu sisanya 1 rakaat lagi. Jadi gini maksudnya. Kalau kita ingin jamak takhir, zuhur dengan asar, niat jamak itu mesti kita adakan dipasang dalam diri kita selama kira-kira 2 menit sebelum asar masuk. Minimal, paling jauh. Nah, itu. Mesti ada niat itu. 2 menit atau pokoknya 1 rakaat lah kira-kira. Dah? Nah, afdolnya masuk waktu langsung kita kalau dalam perjalanan kita misalkan. Memang udah niat masuk zuhur dan niat emang nggak mau zuhur. Nanti udah pasang niat bahwa zuhur ini kujamak dengan asar nanti. Di hati harus ada itu. Sebenarnya kalau saya boleh komentari, mohon maaf ini bukan mengomentari ulama tapi mengomentari istilah. Sebenarnya ini bukan niat sebenarnya. Karena niat itu dalam bahasa baku fikihnya itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Ini bukan niat, ini azam namanya. Jadi seorang harus mengazamkan diri, sholat yang masuk waktunya dia tunaikan jamak takhir di waktu berikutnya. Tapi di mana-mana kitab ulama menyebutnya niat. Nah, itu. Kalau istilahan ini bukan istilah khusus ini. Ini ungkapan biasa tentang yang dipasang di hati. Tapi kalau ikut istilah syar'i, istilah fikih ini nggak cocok disebut niat. Nah, bukan artinya pandai-pandai menggurui ulama, menggurui kitab pula, bukan. Tapi kalau istilah nggak cocok. Kenapa? Karena niat tadi qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Sementara di sini nggak ada perbuatan sholat sama sekali. Dia sekedar mengazamkan pada dirinya sholat itu ditunaikan nanti di waktu yang kedua. Ini. Jadi harus ada itu. Karena kalau itu nggak ada, berdosa orangnya. Bukan sekedar jamak takhirnya tidak sah, dia berdosa kepada Allah. Kenapa? Tidak ada lintasan azam bahwa dia akan menunaikan sholat itu di waktu kedua nantinya. Itu dia. Oke? Itu maksud pasang niat di waktu. Itu syaratnya, cuma itu syaratnya. Nggak ada yang lain. Itu jamak takhir. Jadi kesimpulannya, kalau jamak takdim 4 syaratnya, jamak takhir cuma 1. Apa jamak takdim tadi syaratnya yang 4? Bukan, mohon maaf. Tadi kosor. Kosor yang 4 tadi kosor. Mana tadi? Niat jamaah, benar. Niat jamak di waktu yang pertama. Niat jamak di waktu yang pertama. Kemudian tertib berurutan. Wala. Kemudian udah itu 3, mohon maaf. 3. Yang saya bilang 4 tadi itu kosor. Kosor syaratnya 4, jamak takdim syaratnya 3, jamak takhir syaratnya 1. Dah, itu kesimpulannya. Nanti kita sambung lagi setelah bulan Syawal.